Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar? Sehat semua? Sehat. Oke. Di minggu lalu kita telah belajar tentang nama-nama Allah atau yang disebut sebagai Asmaul Husna. Nah, di minggu ini kita akan belajar tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, apa sih kedudukan Al-Quran dan hadis itu di kehidupan kita? Nah, kedudukan Al-Quran dan hadis di kehidupan kita itu adalah sebagai sumber hukum Islam dan juga sebagai alat untuk kita dapat mengetahui seluk-beluk dari dunia ini dan menjadi arah tujuan kita nantinya untuk menjelajahi dunia ini seperti itu. Nah, lalu apa tujuannya kita mempelajari Al-Quran dan hadis ini? Tujuannya adalah untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, untuk menjadikan hadis sebagai pedoman hidup. Dan yang ketiga adalah untuk menjadikan ijtihad sebagai pedoman hidup. Seperti itu. Nah, diibaratkan kita hidup di dunia ini adalah seperti ketika ada seorang yang terbangun dan tinggal di dalam hutan, lalu dia tidak tahu di mana dia, terus siapa dirinya, lalu apa tujuan dia hidup di hutan, dia itu tidak tahu. Nah, suatu ketika ada seorang lelaki yang seperti itu, dia hidup di hutan, tiba-tiba terbangun di hutan, lalu dia tidak tahu siapa dia dan dia tidak tahu apa tujuan dia di sini dan kenapa dia di sini. Nah, ketika dia mencoba untuk terus hidup di dalam hutan itu, lalu dia berputus asa dan akhirnya dia hanya hidup di hutan itu untuk bisa bertahan hidup. Lalu datanglah seorang utusan dari sebuah kerajaan yang bertemu dengannya dan memberitahu bahwa dia adalah seorang pangeran yang ditugaskan di situ untuk mencari harta karun. Nah, seperti itulah gambaran kita hidup di dunia ini, bahwa kita hidup di dunia ini harus memiliki tujuan akhir untuk bisa menjadikan hidup kita itu lebih terarah dan bisa mencapai tujuan apa yang kita inginkan. Tujuan akhir kita apa? Tujuan akhir kita adalah mendapat rahmat dan mendapat ampunan dari Allah, sehingga nanti di akhirat kita itu bisa hidup dengan layak di akhirat, di alam yang selanjutnya, yaitu di akhirat, seperti itu. Nah, Al-Quran itu sendiri apa? Nah, dari segi bahasa, Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a yang qoro'u qira'atan Qur'anan, yang artinya berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Nah, lalu menurut segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, lalu ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan pertama dengan surat Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surat An-Nas, di mana Al-Quran itu sendiri adalah merupakan mukjizat Nabi Muhammad untuk disiarkan kepada kita sebagai acuan untuk hidup kita di dunia ini. Banyak dari Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Quran itu sendiri, bahwa Al-Quran adalah suatu petunjuk atau sebagai arah untuk penentu kita di dunia ini. Salah satunya yaitu Quran surat An-Nisa ayat 56 yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in illallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itulah utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah,
Lalu di dalam Al-Quran sendiri terdapat beberapa hal, diantaranya akidah atau keimanan, yang kedua syariah atau ibadah, yang ketiga akhlak atau perilaku. Nah, di dalam akidah atau keimanan itu sendiri terdapat keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Dengan adanya akidah itu, keimanan terhadap hal-hal yang gaib terangkum dalam rukun iman atau akhlakul iman, yaitu contohnya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan iman kepada kitab suci dan lain sebagainya. Lalu ada yang kedua, yaitu syariah atau ibadah. Syariah yaitu mengatur interaksi antara manusia dan sesamanya, seperti hukum tentang cara jual beli, terus hukum pidana, lalu hukum perdata dan hukum lainnya. Juga ada hukum tentang pernikahan, politik, dan lain sebagainya yang mengatur bagaimana seharusnya melakukan ibadah yang sesuai dengan agama Islam. Dan yang terakhir yaitu ada akhlak atau perilaku. Di dalamnya Al-Quran itu membahas tentang akhlak atau perilaku yang berisi tentang hukum-hukum tentang akidah dan ibadah, di mana Al-Quran itu juga berisi hukum-hukum tentang akhlak yang menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik akhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, dan akhlak kepada makhluk Allah yang lain. Seperti itu. Nah, lalu fungsi hadis di dalam kehidupan kita sebagai apa? Nah, Al-Quran itu merupakan sumber hukum utama. Di dalamnya terdapat juga beberapa ayat yang membahas tentang hukum-hukum yang masih bersifat global atau bersifat umum. Nah, lalu fungsi hadis di dalam kehidupan kita itu yaitu adalah untuk penjelas daripada Al-Quran itu sendiri. Seperti contohnya di dalam Al-Quran itu ada ayat yang bunyinya sholatlah kamu dan yang artinya sholatlah kamu dan berzakatlah kamu. Nah, di dalam Al-Quran itu kan mengharuskan bahwa seorang muslim itu harus melakukan sholat. Tapi di dalam Al-Quran itu hukumnya itu masih bersifat global, di mana hanya diterangkan untuk melakukan sholat dan tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat itu. Nah, lalu disinilah fungsi hadis itu. Fungsi hadis itu adalah untuk menjelaskan secara rinci tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu. Contohnya seperti tadi, sholatlah kamu. Di dalam Al-Quran hanya terdapat perintah untuk melakukan sholat, maka dalam hadis itu menjelaskan bagaimana tata cara sholat. Nah, Nabi menjelaskan bahwa sholatlah kamu seperti aku sholat, sholu kama ra'aitumuni, seperti itu. Sholatlah kamu seperti apa yang aku kerjakan ketika sholat. Nah, Nabi menjelaskan di situ bahwa sholat itu tata caranya seperti ini. Dimulai dengan niat dan diakhiri dengan salam, seperti itu. Nah, lalu ada juga hukum-hukum yang berkembang, di mana hukum-hukum yang berkembang itu diijtihadi oleh para ulama. Yang contohnya ada di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa haram hukumnya mengonsumsi khamr atau arak yang dapat memabukkan. Nah, di zaman yang sekarang ini semua itu berkembang, termasuk salah satunya adalah hukum, di mana di dalam Al-Quran itu cuma dijelaskan bahwa diharamkan untuk mengonsumsi hal-hal yang memabukkan. Nah, lalu ulama beristihad bahwa hal-hal yang memabukkan itu bukan cuma khamr atau arak, melainkan di zaman sekarang ini banyak yang dapat memabukkan orang-orang. Salah satunya adalah sabu-sabu ataupun minuman-minuman oplosan seperti itu. Maka disitulah pentingnya ulama itu beristihad dan Nabi itu bersabda seperti itu, bahwa hukum yang di dalam Al-Quran itu masih bersifat global, lalu lebih rincikan kepada hukum-hukum yang diberikan kepada Nabi dan juga para ulama, seperti itu ya. Lalu ibu di sini akan memberikan dua ayat. Nah, nanti kalian akan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama nanti akan membahas tentang surat Quran surat Al-Isra, dan kelompok yang kedua membahas tentang Quran surat Al-Baqarah. Nah, setelah kalian mendengarkan audio dari ibu, nanti kalian akan mengidentifikasi apa arti ayat itu, lalu kalian bersama teman-teman kalian akan mendiskusikan implementasi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari
tentang ayat tersebut apa, seperti itu ya. Ya. Oke, didengarkan baik-baik. Untuk kelompok pertama, silakan didengarkan. Nih. Nah, untuk kelompok pertama akan mengidentifikasi Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kemudian untuk kelompok kedua akan mengidentifikasi Quran Surat Al-Baqarah ayat 219 yang bunyinya seperti ini. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi silahkan kalian bersama teman-teman kalian untuk mengidentifikasi dua ayat tersebut. Kalian boleh membuka buku kalian ataupun buku-buku yang terkait untuk membahas ayat itu. Lalu ibu akan memberikan waktu kalian selama 5 menit dan kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tentang implementasi yang harus kalian terapkan dalam dua surat tersebut. Oke, ibu akan memberikan waktu 5 menit. Silahkan untuk berdiskusi kepada teman-teman kalian. Oke, cukup ya. Silahkan untuk kelompok pertama mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Arti dari Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 yaitu dalam ayat menerangkan bahwa kita harus memperlakukan orang tua dengan baik karena berkata saja tidak diperkenankan. Maka dari itu diharapkan dari ayat itu kita bisa mengimplementasikan perintah dari ayat itu dalam kehidupan sehari-hari untuk berbuat baik kepada manusia, terutama kedua orang tua kita. Ya, bagus. Oke, tepuk tangan pada kelompok pertama. Oke, jadi seperti itu ya. Quran Surat Al-Isra ayat 23 itu menjelaskan bahwa di situ kita harus berbuat baik kepada orang tua. Berkata A saja tidak diperbolehkan, apalagi bahwa sampai memukul atau memarahi kedua orang tua. Disitulah dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengimplementasikan Quran surat itu dalam bentuk kita harus berbuat baik kepada orang tua. Nah, lalu untuk yang kelompok kedua, silakan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Arti dari surah Al-Baqarah ayat 219 yaitu dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa haram hukumnya mengonsumsi hal-hal yang dapat memabukkan seperti khamr atau arak. Nah, di zaman yang sudah berkembang ini semuanya bisa berubah termasuk hukum. Karena sebagian ayat di dalam Al-Quran itu hukumnya masih bersifat global. Maka di dalam kehidupan sekarang contoh dari ayat itu adalah haram mengonsumsi segala hal yang dapat memabukkan seperti sabu-sabu dan minuman miras. Ya, seperti itu. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Oke, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa hukum itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di ayat Al-Baqarah ini, di ayat yang ke-219 ini menjelaskan bahwa sesuatu hal itu diharapkan ketika dapat memabukkan.
Nah, lalu ketika zaman dulu itu hanya arak yang dapat memabukkan, di zaman sekarang banyak hal yang dapat memabukkan. Nah, contohnya adalah sabu-sabu dan juga minuman-minuman campuran atau minuman-minuman oplos. Nah, seperti itu, maka disitulah peran Al-Quran ini dan juga istihad yang dapat kita ambil bahwa kita disarankan untuk memakan hal-hal yang dapat memabukkan. Seperti itu ya, anak-anak? Ya. Oke, jadi kesimpulannya bahwa Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber utama hukum Islam dan juga merupakan penentu atau pedoman kehidupan kita dalam menaati kehidupan di dunia ini. Seperti itu ya. Lalu hadis dan juga ijtihad itu merupakan penjelas daripada hukum-hukum yang masih global dalam Al-Quran. Nah, fungsinya seperti itu anak-anak, antara Al-Quran, hadis dan juga ijtihad. Oke, minggu depan silahkan kalian mencari satu ayat, lalu nanti kalian akan menuliskan implementasi apa yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari tentang ayat tersebut. Lalu minggu depan dikumpulkan ke ibu dalam bentuk tulisan yang ditulis di kertas folio. Seperti itu ya. Ya. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.